Hari Minggu tanggal 19 April 2026, hari Minggu Paskah yang ketiga. Prayer intention and daily mass for the families of the donation. The intention of the mass is for health, healing, prosperity, blessing for business, work, traveling, and study of the family. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, healing, business, study, and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 99 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my four boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Selin Yulung, Alexander Ling Kai Lung. For family, Auntie Regina Ho, Auntie Elizabeth Ho, Auntie Liolina Ho in Kuching, Papa Peter Ho, and family in Kuching. For family, Sister Gregoria Idariani, Egidius, Sergius, and Serpius Yon Medi Kuching. For the family, Uncle Robert Ayen, Auntie Priska in Serian Kuching, Sarawak. For the family, Madam Elizabeth Tan in Serian Kuching, Sarawak. For the family, Uncle Alexander Noyen in Serian Kuching, Sarawak. For family, Brother L. Victor Terry in Serian Kuching, Sarawak. For family, Uncle Idin in Serian Kuching, Sarawak. For family, Uncle Louis James in Serian Kuching, Sarawak. For family, Auntie Veronica Sina in Serian Kuching, Sarawak. For family, Auntie Philomena Pati in Serian Kuching, Sarawak. For family, Auntie Nohna in Serian Kuching, Sarawak. And for family, Sister Jessica Bibin in Jenan, Serian Kuching, Sarawak. For family, Sister Justina Daniel Sajat in Jenan, Serian, Sarawak. Wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak. Untuk Stephanie Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Semani di Cilengsi Bogor. Stephanie Rawi di Paris, Prancis. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herkanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Erupas. Untuk Bapak Agustinus Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Metubeno di Pontianak. Untuk Ibu Yurita Lewadi Cindy di Jakarta, mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Herawan, Ibu Monika Nancy Marina dilancarkan bisnis, usaha, dan pekerjaan, dan dilindungi Tuhan dalam perjalanan dari Ketapang menuju Kuching pada hari ini. Serta untuk Aurelia yang sedang studi di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Lubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan pemulihan kesehatan dan rahmat yang melimpah untuk keluarga Mama Anamoras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri John Kennedy, Maria Kunewati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agustus Alusius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto, mohon kesehatan, kesejahteraan, pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan
Julianus Sendi Lim, Fernadi Lim, Geradi Widoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Yon Mei di Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Yon Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Ana Jong Jucu, Thomas Chai Hi Sen dan Garen. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stedi Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Benadus Febrian di Yogyakarta, sehat dilancarkan studi. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Robentus di Rantau Montrado Bengkayang. Untuk Bapak Kristanus Sulkarnain dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Susan Wijaya Inike Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Paril Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Mariahun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welin. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo, Ipanda Aristo Sudanoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ayen on the disease having kidney problem and Auntie Priska di Serian, Sarawak. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi dan Dian Ayunda Kristi. Untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Chia di Pontianak. Untuk Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Solea Karisa, Queen Midika dilancarkan dalam pelajaran dan lindungi Tuhan. Untuk Ibu Lucia Setiadi di Surabaya, diberikan kesehatan dan dilindungi Tuhan di usia lanjutnya. Untuk ponakan Rinita Winata, mohon lapangan pekerjaan. Untuk keluarga Ibu Ignacia Suryani di Jakarta, dari keluarga Dr. Samson Pitalois di Singkawang. Dan untuk Ibu Laura Iin, Bapak Harsianto Siui dan keluarga di Singkawang. Serta kita sampaikan ujur-ujur doa orang-orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Pada tanggal 19 April 2026, hari Minggu Paskah yang ketiga, kita persembahkan seluruh ujur misa kita hari ini. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, bermazmurlah bagi namanya yang mulia, dan gemakanlah pujiannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Murid-murid Emmaus dikecewakan oleh wafat Yesus. Misteri sengsara dan wafatnya tetap tersembunyi bagi mereka. Baru ketika Yesus membagi-bagikan roti, mereka menemukan arti hidup yang sebenarnya, dan jadilah mereka itu saksi-saksi gembira kebangkitannya. Kita pun telah ditebus oleh darah mulia Kristus, dan kita diperkenankan ikut serta dalam perjamuannya di sini. Ini pun kegembiraan dan harapan kita, sebab Kristus telah menebus kebebasan kita dengan darahnya. Kita boleh hidup karena daya hidupnya. Tak usah pula kita dibebani ketakutan atau keraguan, sebab Tuhan beserta kita dan Ia tetap mendampingi kita bila senja hidup kita datang. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami, umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal.
Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau selalu membangkitkan daya hidup baru pada umat-Mu. Engkau telah memulihkan martabat kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putri-Mu. Semoga kami senantiasa memuji Dikau karenanya, dan semoga kami mendambakan hari kebangkitan kami dan terlaksananya segala harapan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, Petrus bersama ke-11 rasul lain tampil di muka dan berkata, "Hai orang-orang Yahudi dan sekalian penghuni Yerusalem, dengarkan dan camkanlah perkataanku ini. Yesus dari Nazaret diutus oleh Allah dan membuktikannya dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut. Itu sebab Daud berkata tentang Dia, 'Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang-orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu.' Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya bab apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan jalan kehidupan. Jagalah ya Allah, sebab aku berlindung kepadamu. Aku mengakui Engkaulah Tuhanku. Engkaulah milik pusaka dan warisanku, dalam tangan-Mu lah nasibku. Tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan jalan kehidupan.
Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku, bahkan waktu malam pun Ia berbicara dalam hatiku. Aku selalu ingat akan Tuhan, aku tidak goyah karena Ia ada di sampingku. Tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bergembira dan jiwaku bersorak, dan tubuhku beristirahat dengan tentram. Aku takkan kau serahkan kepada alam maut, dan kekasih-Mu takkan kau biarkan turun ke liang kubur. Tunjukkan kepadaku ya Tuhan jalan kehidupan. Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu terdapat sukacita berlimpah, padamulah kebahagiaan selama-lamanya. Tunjukkan kepadaku ya Tuhan jalan kehidupan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, kamu menyapa Allah dengan sebutan Bapa, dan kamu tahu bahwa Allah tidak memandang bulu, tetapi menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terangkanlah kitab suci dan kobarkanlah hati kami bila mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, 2 orang murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira 10 km dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan turut berjalan. Tetapi mereka itu tidak mengenalnya. Yesus bertanya, "Apa yang saudara persoalkan sambil berjalan ini, sehingga sedih hati?" Mereka berhenti dengan heran. Kleopas, seorang dari mereka, balik bertanya, "Apakah saudara satu-satunya orang yang pendatang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Yesus bertanya, "Keajaiban apa?" Jawab mereka, "Tentang Yesus dari Nazaret, Dia seorang nabi yang berpuasa dengan perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan seluruh rakyat, tetapi para imam kepala dan pemimpin telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati disalib. Padahal kami berharap bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi sekarang sudah 3 hari setelah kejadian itu. Lagi pula ada beberapa wanita dari kalangan kami telah membawa berita yang sangat mengejutkan. Pagi-pagi mereka pergi ke makam, tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Setelah kembali, mereka malah mengatakan telah melihat malaikat-malaikat. Yang lain berkata, Yesus hidup."
Kemudian beberapa teman kami juga pergi ke makam itu, dan yang mereka lihat memang sesuai dengan cerita wanita-wanita tadi. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Saudara-saudara belum juga mengerti, lagi pula lamban hati, sehingga tidak percaya akan semua sabda nabi-nabi. Bukankah Al-Masih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaannya?" Dan Yesus menerangkan kepada mereka segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci mengenai dirinya, mulai dari kitab Musa sampai dengan semua kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung tujuannya, dan Yesus pura-pura mau berjalan terus, tetapi kedua murid mendesak, katanya, "Mari saudara tinggal bersama kami, karena hari sudah senja dan matahari hampir terbenam." Maka masuklah Yesus dan tinggal bersama mereka. Lalu terjadilah di tengah makan, Yesus mengambil roti dan mengucap doa syukur, dan ketika dibagi-baginya roti itu dan diberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Tetapi ia hilang dari pandangan mereka. Kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan menjelaskan arti kitab suci?" Segera mereka kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan ke-11 rasul beserta beberapa orang lain yang berkata, "Tuhan sungguh sudah bangkit. Ia memperlihatkan diri kepada Simon." Kemudian kepada ke-12 murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika ia membagi-bagi roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari tinggal bersama kami karena hari sudah senja. Pertemuan dua orang murid Emmaus dengan Kristus yang telah bangkit merupakan kesempatan bagi Lukas untuk menyoroti iman berdasarkan kitab suci dan Ekaristi. Para murid kecewa karena kegagalan salib, padahal kami berharap segala nubuat para nabi tidak mereka percaya lagi. Yesus sendiri memberi pemecahan dalam situasi putus asa itu. Kitab sucilah kunci dalam persoalan penderitaannya, yang disangka sudah wafat dan kalah, ternyata hidup dan berada di tengah-tengah mereka dalam Ekaristi. Iman mereka lalu mengakuinya dan harapan mereka terpenuhi. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Karena Allah telah membangkitkan Yesus dan telah mengarahkan tingkah laku kita kepada kebaikan, maka beranilah kita berdoa kepadanya dengan mantap. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, semoga mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasan tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka. Marilah kita mohon. Bagi dunia di mana kita hidup, ya Bapa, semoga mereka yang diserai tanggung jawab atas para bangsa benar-benar orang-orang jujur, cakap dan bijaksana. Marilah kita mohon. Bagi warga umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa,
Semoga mereka di antara kami yang telah beristirahat dalam alam baka, Kau perkenankan memandang cahaya hari yang baru. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan kehadirannya di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit yang memohon doa, dan kami doakan Engkau jamah dan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Secara istimewa orang-orang yang kami mohonkan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, resapilah kami dengan semangat tanggung jawab mendalam. Juga pada saat kami menghadap Engkau, doronglah kami berusaha bersama semua saja yang bertekad baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian berkat Yesus Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa sumber sukacita abadi, terimalah kiranya pada masa Paskah ini persembahan gereja-Mu. Semoga sukacita kami benar-benar subur, bertahan sampai kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rino Prabdi serta semua rohaniwan. Tinggallah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, Ricardus Uder, dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu,
dan janganlah aku kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuntang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Para murid mengenal kembali Yesus ketika Ia membagi-bagi roti. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala pembaharuan, pandanglah dengan rela umat-Mu yang telah Kau bangkitkan dalam kehidupan baru dengan sakramen-sakramen-Mu. Antarlah kami menuju kebangkitan badan serta kehidupan baru dalam kerajaan-Mu yang akan datang demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, selalu diberi berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, maut kekalahan terakhir dalam hidup kita telah dikalahkan oleh harapan akan kebangkitan. Kitab sucilah yang membantu kita untuk memahami persoalan-persoalan hidup, sebab memberikan kunci untuk menyelami arti sengsara dan wafat Kristus. Bila kita dalam Ekaristi bertemu dengan Kristus yang telah bangkit, maka merekalah hidup baru di dalam hidup diri kita. Amin.